Shalom saudara-saudara, salam sejahtera bagi kamu sekalian dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Kita boleh berjumpa dan menyambut hari baru, hari di mana kita semua akan kembali menyatu dalam ibadah raya Minggu 9 Januari 2022. Mari saudara, kita bersatu sejenak menyelami kasih Tuhan dalam renungan pagi. Kita akan membaca Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Mari berdoa untuk membaca firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami, nafas yang baru dan semangat yang baru. Saat ini kami akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Engkau layakkan kami, Engkau kuduskan kami dalam kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim pasal 4 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-24. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades ke daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabim, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Saanaim yang dekat Kades. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab ini harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju dengan engkau?" Lalu turutlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentara oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya
dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara-tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hasor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada seorang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikian Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Amin. Perempuan yang dipakai Allah. Saudara, dalam tradisi orang Israel, perempuan biasanya tidak diperhitungkan atau tidak diberi tempat untuk berkarya atau untuk menyatakan pendapat mereka. Bahkan untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga perempuan sering itu dinomorduakan. Hal tersebut berbeda bagi Tuhan. Tuhan tidak hanya memakai laki-laki, tetapi ia juga memakai perempuan, yakni Deborah menjadi hakim atas Israel. Deborah menyadari bahwa ia memiliki keterbatasan dalam hal berperang, tapi ia tahu siapa yang dipilih dan disuruh oleh Tuhan untuk maju berperang melawan Sisera. Panglima tentara Yabin, yaitulah Barak bin Abinoam. Barak sendiri pun sebenarnya telah menerima perintah Tuhan itu untuk bergerak maju melawan Sisera, yaitulah panglima Kanaan itu. Tuhan pun sudah memberi jaminan bahwa Barak akan mengalahkan Sisera dan pasukannya. Namun walau demikian, ternyata Barak tidak cukup percaya diri untuk maju berperang. Sehingga ketika ia disuruh oleh Deborah untuk maju berperang, ia menjawab kepada Deborah bahwa jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Deborah pun maju bersama dengan Barak untuk berperang melawan Sisera panglima Kanaan itu, dan akhirnya mereka memperoleh kemenangan. Namun demikian, Barak tidak mendapat kehormatan dalam perang itu karena Sisera tidak diserahkan ke dalam tangannya, melainkan diserahkan ke dalam tangan seorang perempuan, yaitu Yael, istri Heber orang Keni. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kekuatan kita bukan terletak pada kemampuan kita, tetapi terletak pada cara Tuhan yang dapat memakai kita untuk mengerjakan maksud-maksudnya. Saudara, percayalah kepada Tuhan.
karena Dia dapat memampukan kita melewati segala rancangan-rancangan dan melewati segala hal-hal yang sangat berat bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara, mari kita bersatu menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Di hari yang Engkau khususkan dan kuduskan bagi kami umat-Mu Tuhan, kami pun menguduskan Engkau dan mempermuliakan Engkau. Ketika Engkau membangunkan kami dari tidur kami, itu hanyalah karena kemurahan-Mu. Karena itu kami sangat bersuka cita dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami hendak mengisi semua kehidupan kami ini dengan energi yang positif yang asalnya daripada Tuhan. Karena itu kami bersyukur oleh karena kami telah dikuatkan oleh firman kebenaran-Mu. Kami sungguh terberkati bahwa kekuatan kami bukan terletak pada kemampuan kami, tetapi terletak pada cara Tuhan yang dapat memakai kami untuk mengerjakan maksud Tuhan dalam kehidupan ini. Kami percaya dalam kuasa Roh Kudus, hari ini kami dapat mengerjakan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami akan bersama-sama membawa diri kami untuk menyatu dalam hadirat-Mu memuliakan Engkau melalui ibadah hari Minggu. Tuhan berkati kami semua, berkati hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan diri dalam pelayanan. Semoga semua warga jemaat terberkati melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan. Ya Bapa, penuhkanlah kami dengan kemuliaan-Mu yang bersatu dalam renungan pagi saat ini. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami dalam sukacita Tuhan. Inilah penyerahan kami dan syukur kami Tuhan. Berkenan Tuhan mendengarkan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mempermuliakan Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, Tuhan mengutus saudara ke dalam kehidupan dan melaksanakan aktivitas untuk hari ini. Berjalanlah dalam sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi saat ini. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, salam sehat.